juga pusat pelayanan kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Engkau pribadi yang kami rindukan setiap saat. Engkau hadir menyertai dan tinggal dalam hidup kami. Kami hormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya ketika Engkau hadir ada sesuatu yang Engkau akan kerjakan bagi kami. Kami sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berfirmanlah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terlebih kami gereja-Mu yang ada di akhir zaman ini. Kami boleh hidup dalam terang firman Tuhan. Terima kasih tetap ada dalam hadirat-Mu. Kami rindukan cengkeram kami dalam hadirat-Mu Tuhan sampai akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari sampaikan firman-Mu bagi kami. Urapi kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan. Hari ini kita memasuki hari yang keempat dalam doa 10 hari. Ya, mulai hari Kamis kemarin kita mulai berdoa meminta kepada Tuhan supaya kita boleh mengalami terus pengalaman hidup dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, hari Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan itu adalah momentum penting bagi gereja. Seringkali kenaikan Yesus Kristus dianggap sesuatu yang biasa, tetapi saudaraku, itu adalah rangkaian karya Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Coba kita bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga. Dia lahir 2000 tahun yang lalu, dia mati di kayu salib, setelah itu selesailah. Dia tidak naik ke sorga. Apa yang akan terjadi saudaraku? Kalau Yohanes 14 mengatakan ayat 3, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, maka tidak ada sorga bagi saya dan saudara. Tapi syukur Tuhan Yesus mengerjakan karya besar bagi kita semua. Bukan hanya dia mati di atas kayu salib, tetapi dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Tiket keselamatan sudah diberikan, tapi masuk sorga Tuhan Yesus naik untuk menyediakan tempat itu bagi saya dan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya yakin momentum kenaikan Yesus ke sorga itu penting bagi saya dan saudara. Apatah lagi sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, aku akan memberikan penolong yang lain bagi kamu. Penolong yang lain ini saudaraku adalah penolong yang selevel. Saudaraku perhatikan, memiliki kekuatan yang sama. Haleluya. Dalam pelajaran Alkitab dikatakan seperti itu. Roh Kudus itu adalah Roh Yesus Kristus yang menyertai saya dan saudara. Dia diberikan untuk menyertai saya dan saudara. Saudara melihat Yesus? Tidak, tapi dia hadir dalam hidup saya dan saudara. Dia hadir di tengah-tengah kita melalui apa? Melalui Roh-Nya yang ada menyertai saya dan saudara. Injil Yohanes mengatakan dia itu menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Saudaraku, pengalaman ini harus kita renungkan hari-hari ini. Berkaitan dengan perenungan pagi hari ini, saya mau fokus kepada kebenaran ini. Betapa pentingnya hidup diurapi Roh Kudus. Betapa pentingnya gereja hidup di dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4-8, Bapak Ibu Saudaraku, itu bacaan perenungan kita pada malam pagi hari ini.
Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat 8 mengatakan demikian. Bapak Ibu, mari kita bagi berdiri bersama. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saudara baca 5 ayat ini, kita tahu pikiran Tuhan. Suatu kali Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga. Dia makan bersama murid-muridnya, dia bercakap-cakap, dan saudara tahu apa yang Yesus sampaikan. Saudaraku, poin pembicaraan Tuhan Yesus ketika makan itu apa? Dari ayat-ayat ini kita bisa tahu ada satu poin yang sebenarnya Yesus sedang bicarakan kepada murid-muridnya. Apa itu? Kamu harus dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi saudara, ketika Yesus ngomong begini, murid-muridnya tiba-tiba nyeleneh mikir yang lain. Ini kita bisa pelajari. Rupanya konsep berpikir murid-murid saat itu, mereka berorientasi kepada hal-hal lahiriah gitu. Memang saat itu Israel, orang Yahudi, sedang ditawan oleh yang namanya orang Romawi. Mereka perlu yang namanya pembebas. Mereka perlu yang namanya kelepasan dari itu. Tapi kita bisa merenungkan dari pembacaan ayat-ayat ini, Tuhan Yesus sedang menyampaikan satu fokus, titik saudaraku, topik, tapi murid-murid tiba-tiba membicarakan yang lain. Berarti satu, mereka itu tidak connect dengan hatinya Tuhan. Mereka itu nggak mengerti apa yang ada dalam pikiran Yesus melalui ucapan yang dia sampaikan. Saya berharap gereja hari-hari ini nggak boleh seperti ini. Kita nggak boleh tidak memahami yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Amin. Kita harus menjadi gereja yang mengerti bahwa Tuhan itu mau apa atas hidup saya dan saudara hari-hari ini. Itu penting. Rupanya murid-murid terfokus kepada sesuatu yang menjadi pergumulan mereka, kerinduan, keinginan mereka secara lahiriah. Padahal Yesus sedang menyampaikan satu topik, menyampaikan satu pemikiran, menyampaikan satu hal penting yang harus mereka alami itu. Apa itu saudaraku? Kamu harus dibaptis oleh Roh Kudus. Kamu harus mengalami hidup dipenuhi Roh Kudus. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Maka bertanyalah murid-murid yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kan gak connect ini. Betul ya? Gak connect ya? Tuhan Yesus bilang, Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Seharusnya jawaban murid-murid, Tuhan, kapan itu terjadi? Tapi tiba-tiba murid berkata, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tidak connect saudara ini.
Ibu, saya kalau refleksikan dengan hidup gereja hari-hari ini, seperti yang saya katakan tadi, ini berbahaya buat gereja kalau tidak ada konektivitas dengan hati Tuhan. Haleluya. Memahami hati Tuhan itu penting hari-hari ini. Amin. Yang Tuhan Yesus sampaikan berarti ini hal yang penting. Apa itu, saudaraku? Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Roh Kudus itu harus turun ke atas kamu. Kata Roh Kudus harus turun ke atas kamu itu disampaikan ayat 5. Kamu harus dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi ini isi hati Tuhan. Ini hal penting yang Yesus sampaikan ketika dia makan bersama dengan murid-muridnya. Bahkan saudaraku, kalau kita urut, ini perkataan pesan-pesan terakhir Yesus yang penting sebelum dia naik ke surga. Jadi saudaraku, kalau saudara mau lihat orang yang mau meninggal, biasanya orang itu kumpul dan mendekati anak, cucu, menantu, istri, suami, kumpul untuk apa, saudara? Mendengar kata-kata terakhir. Karena kata-kata terakhir ini kata-kata yang istilahnya wasiat, amanah. Dan saudaraku, kalau kita teruskan, kita telusuri, ini perkataan terakhir Tuhan Yesus. Karena ini perkataan terakhir, hati Tuhan terakhir bagi murid-muridnya. Ini berarti penting. Tuhan Yesus gak mau ngomong lain, saudara. Sebelum dia terangkat ke surga, dia cuma mengatakan, kamu harus penuh Roh Kudus. Saya menangkap hari-hari ini apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas saya dan berita gereja Tuhan. Kamu harus penuh Roh Kudus. Di atas segala hal yang kamu rindukan, kita inginkan, Tuhan Yesus mengatakan kamu harus penuh Roh Kudus. Khotbah minggu lalu masih ingat? Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Number one, dari segala keperluan, dari segala kebutuhan kita hari-hari ini, Tuhan Yesus mengatakan cari dahulu perkara-perkara rohani. Ayo kita belajar pagi ini. Tuhan Yesus berpesan, ini pesanku yang terakhir ya. Ini perkataanku yang terakhir bagi kamu murid-muridku. Apa itu? Kamu harus penuh Roh Kudus. Apa arti penuh Roh Kudus, saudaraku? Arti penuh Roh Kudus itu bahasa asli dipakai kata pimplemi, plero. Penuh Roh Kudus itu, saudaraku, itu bahasa asli, bahasa Yunaninya dipakai kata plero, pimplemi. Apa itu pimplemi? Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran kita. Ini pelajaran yang harus dipahami dalam doa 10 hari. Dipenuhi Roh Kudus itu artinya, saudaraku, bukan sekedar tralala trilili trololo gitu ya, berbahasa roh. Bukan itu cuma tanda. Tapi arti dipenuhi Roh Kudus, pimplemi, plero, itu artinya, saudaraku, Roh Kudus itu menguasai, mengendalikan hati dan pikiran saya dan saudara. Kamu harus pimplemi oleh Roh Kudus. Kamu harus penuh Roh Kudus. Roh itu harus menguasai hati, menguasai pikiran. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu dalam doa pagi saya sampaikan, kadang nggak connect, saudara.
antara hati dan pikiran saya dan saudara. Betul ya? Hati bilang A, tapi pikiran bilang B. Gitu. Seperti saudara hari ini sudah menang, saudara. Hati saudara kan ingin beribadah, tapi kan sering kali ini pikiran kita itu bilang jangan capek. Jadi pagi anak-anak saya tadi malam sudah saya sampaikan harus bangun jam 4 pagi gitu ya. Supaya siap-siap bersihkan halaman, Pak Cip gak ada gitu ya. Harus bersihkan halaman gereja, dibersihkan, disiapkan untuk ibadah, pelayanan. Aduh capek Pak, kalau gak capek itu gak usah pelayanan gitu. Pagi-pagi terus masih tidur, masih nyenyak, hatinya karepe terus ibadah, tapi pikirannya tidur aja gitu ya. Ini saudara, antara hati dan pikiran ini tidak connect, sehingga banyak kali kata Yesus, kamu tidak melakukan apa yang aku inginkan. Kenapa perlu Roh Kudus? Pimpleni, Roh itu akan pimpleni, menguasai bukan hanya hati, tapi pikiran ini dikuasai, saudara. Makanya tanda seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, pikirannya ini metanoia. Roma 12 ayat 2. Dia punya cara berpikir yang baru, cara berpikir yang berbeda. Pasti orang yang penuh Roh Kudus itu punya cara pikir yang berbeda. Karena apa? Kata dipenuhi itu artinya pimpleni. Roh Kudus itu menguasai pikiran orang itu, sehingga muncul banyak hal dalam dirinya, pikiran-pikiran Kristus. Saudaraku, kenapa hidup dipenuhi Roh Kudus itu penting, saudara? Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kamu dipenuhi Roh Kudus, ayat 8 mengatakan, kamu akan punya kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, Roh Kudus memenuhi hidupmu, Roh Kudus pimpleni atas hidupmu, maka kamu akan menerima kuasa. Ini penting. Kata kuasa dipakai kata dunamis. Tahu dunamis, muncul kata dinamik. Jadi orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, yang diurapi Roh Kudus, hidupnya itu meledak-ledak, Karena dipakai kata kuasa itu artinya dipakai kata dunamis. Ada haleluya. Kata kuasa itu artinya dipakai kata dunamis. Dari dunamis muncul dinamit. Dia meledak-ledak. Jadi kalau ada orang dipenuhi Roh Kudus tapi dia belum dipenuhi Roh Kudus. Karena kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, dia akan terima kuasa. Ada amin? Amin. Hidupnya meledak-ledak, semangat sudah kerjakan sesuatu. Itu tandanya. Dan kuasa ini, saudaraku, adalah hal yang penting harus dimiliki oleh gereja hari-hari ini. Gereja harus hidup dalam kuasa itu. Gereja harus punya power. Gereja hari-hari ini harus punya kekuatan. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena hari-hari ini kita hidup di zaman yang bisa melemahkan iman kita. Kalau saudara baca Matius pasal 24 ayat 24. Matius, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan apa saudara? Mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan
Berikutnya mujizat Joker Panther ini palsu, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Di akhir zaman akan muncul ini, nabi-nabi palsu, mesias palsu. Apa yang mereka kerjakan, Bapak Ibu perhatikan ini. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan yang tidak penuh Roh Kudus. Tak tambah itu. Karena kata orang pilihan ini orang-orang yang gak penuh Roh Kudus, saudaraku. Dipilih, saudaraku, tapi gak penuh Roh Kudus. Tahu saudaraku, ayat ini penting loh, ayat-ayat ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka akan mengadakan mujizat, mereka akan mengadakan tanda-tanda hebat. Lalu kita orang pilihan hidup tanpa kuasa, kita akan melakukan ini, Bapak Ibu saudara. Dampaknya apa? Gereja akan tersesat. Karena itu Tuhan memandang penting saya dan saudara kita, gereja akhir zaman, kita harus hidup penuh Roh Kudus. Amin. Supaya kamu menerima kuasa itu. Haleluya. Ketika gereja menerima kuasa, saudaraku yang dikasih Tuhan, Markus pasal yang ke-16 ayat 17 dan 18. Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ayat 17 ya. Mereka akan berbicara, perhatikan ini, dalam ayat 17 tetap, dalam bahasa-bahasa yang baru ini, hidup dipenuhi Roh Kudus. Tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan glosolali. Itu bahasa-bahasa yang baru. Glosolali itu berbahasa roh, berbahasa yang baru. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun mawar, mereka tidak akan mendapat celaka, karena mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Bisa katakan haleluya. Gak usah ke Mesias itu, gak usah ke nabi-nabi palsu itu yang akan menyesatkan, karena gereja akan hidupnya diwarnai oleh tanda-tanda ajaib ini. Puji Tuhan. Ada jemaat sini, beberapa bulan ini saya dengar sama saya, Pak Gembala, saya sakit ini. Ya berdoa yuk. Tiba-tiba suatu saat ada temannya ngajak pergi ke Kalisan. Dia nggak ngerti. Dia ajak, saudara. Haleluya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara? Ya itu Pak Gembala di sana. Kok saya digini-ginikan gitu. Saudara, mulai hari ini jangan datang lagi ke sana. Jangan datang lagi ke sana. Yuk, hari-hari ini gereja mengadakan ibadah pujian penyembahan selama nggak tahu, selama corona virus. Pokok kita setiap sore pujian penyembahan, datang ya. Lebih baik kalau mau ke dokter, nggak usah ke situ. Kita juga perlu dokter. Maaf ya saudaraku, kata-kata ini dengarkan baik. Kita perlu dokter. Loh saudara mengalami mujizat kalau nggak datang ke dokter, nggak tahu kan? Bisa nerawang saudara yang di dalam sini. Tahu? Perlu dokter supaya saudara tahu sakitnya apa. Setelah tahu sakitnya, kita doakan. Kita datang ke dokter. Sudah sembuh belum? Bu, iya hilang. Saudara ini kasih Tuhan. Haleluya.
kekasih ini akhirnya tidak datang lagi ke sana. Apa yang terjadi? Selama doa pujian penyembahan, kasih ini ikut terus. Dan dia bilang, iya Pak Gembala, mulai hilang. Saudaraku, kata menyesatkan tadi itu garis bawah. Dia sekarang enggak, kamu merasa disembuhkan oleh si dia itu. Tapi tanpa kau sadari nanti imanmu itu akan tergerus. Tahu saudaraku caranya gimana? Haleluya. Setelah sembuh melalui si dia itu berdoa nggak sembuh-sembuh. Rupanya si dia mati. Iman ini mulai tergerus. Kata penyesatan itu akan terjadi.